selalu dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita mau memulai ibadah hari Minggu kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan tentu jangan lupa kita siapkan Alkitab kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan salah satu lagu pujian dari KC 263, Ku Diberikan Kidung Baru. Diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, sekarang kita mau masuki doa pembukaan. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menjaga kami sampai saat ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak, kiranya Tuhan mau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati kami, agar kami dapat duduk diam dan dapat mendengarkan firman-Mu, serta dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa kami, kiranya doa ini dapat terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 100 ayat 1-5. Pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 100 ayat 1-5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Adik-adik, sebelum kita memasuki pelayanan firman, mari kita menyanyikan salah satu lagu pujian yang terambil dari KC 206, Kita Harus Membawa Berita. Kita akan nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga ya adik-adik. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai
bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah damai dan cemerlang. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Semoga adik-adik dan seluruh keluarganya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, adik-adik siapkan yang pertama adalah Alkitab, yang kedua buku, dan yang ketiga alat tulisnya. Sekarang kita lipat tangan, kita satukan hati, dan kita berdoa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan Tuhan hingga kami boleh bangun di pagi hari ini dan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan di IMPA hari ini. Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan dan bimbingan Tuhan agar firman yang akan kami dengar boleh kami pahami dan tentunya kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Perjanjian Lama. Kitab Keluaran 21, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Kitab Keluaran 21, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu. Dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Adik-adik, baru saja kita membaca dari kitab Keluaran tentang hak budak Ibrani yang difirmankan oleh Tuhan Allah. Jika mendengar kata budak, kira-kira apa ya yang ada di pikiran adik-adik? Pekerja, capek, disiksa, dan lain sebagainya yang bahkan untuk dibayangkan saja sudah tidak enak ya rasanya.
Nah, biar adik-adik nggak cuman bisa bayangin saja, kakak akan tunjukin adik-adik sebuah video singkat ya. Silahkan menyaksikan. Achievement, stone and papyrus, beneath the gaze of Isis and Osiris, and of majesty, where the heavens smile, true love history shining bright Exquisite, aren't they? Where's the slave market? Down by the docks. Let's have a look at him. Let me see his teeth. He's too skinny. This is more like it. The captain of the guard needs a slave for his household. I have one you might like, sir. 30 pieces. He looks healthy enough. Lord Potiphar. He'll do. Looks like we have some work to do. Learn what your race is. Egyptian slave, no matter what your race is. This is your future, your life suspended, and everything you knew before has ended. You are Aegis now. We have all control from your every step to Hold still. You're done. He's ready for work. It's not for your face, it's for the floor. Nah, adik-adik, kira-kira ada yang tahu sepenggal video tadi menceritakan tokoh siapa? Betul sekali, video singkat tadi adalah cerita tentang tokoh Yusuf ketika ia dijual oleh saudara-saudaranya untuk menjadi budak di Mesir. Di video tersebut, adik-adik sudah bisa lihat kan betapa susahnya menjadi budak dan betapa budak diperlakukan dengan tidak berperi kemanusiaan. Jadi, sebenarnya siapa sih budak itu? Nah, budak memiliki arti lain yaitu hamba yang dimiliki oleh seorang tuan, bekerja tanpa digaji, dan tidak mempunyai hak asasi manusia. Kasihan ya. Lalu, kenapa bisa ada budak? Budak sudah ada dari zaman dahulu kala adik-adik, bahkan ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Budak sendiri berasal dari tawanan perang, dibeli dari pemilik mula-mula, misalnya seperti Yusuf. Keturunan budak, yaitu budak yang ayah dan ibunya seorang budak, sehingga ketika dia lahir, dia juga menjadi budak. Setelah mendengarkan firman dan menyaksikan video tadi, kira-kira menurut adik-adik apakah budak masih layak untuk ada dan terus dilakukan oleh sesama manusia hingga saat ini? Tentunya tidak ya. Pada firman yang tadi kita baca pun, Allah berfirman dan mengatur bahwa seorang budak laki-laki
hanya boleh dijadikan budak selama 6 tahun lamanya oleh tuannya. Pada bacaan ini kita belajar bahwa Tuhan Allah pun tidak menginginkan manusia untuk menjadi budak selamanya. Karena hakikat dari manusia adalah serupa dan segambar dengan Allah, dan sesama manusia itu sejajar di mata Allah. Nah, masih dalam suasana perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Pastinya adik-adik di sekolah diajarkan kan untuk memaknai apa sih arti kemerdekaan yang sudah kita miliki saat ini? Pastinya adalah menghargai pengorbanan dari pahlawan-pahlawan kita yang sudah berjuang untuk kemerdekaan kita dari penjajah dan juga perbudakan. Bukan cuma hal yang mudah ya adik-adik, pahlawan kita bahkan harus mengorbankan nyawanya. Tidak hanya waktu dan tenaga loh. Sama halnya seperti pahlawan yang kita pelajari di sekolah, Tuhan Allah melalui anaknya Yesus Kristus juga adalah pahlawan kita. Melalui darahnya yang tercucur di kayu salib, Tuhan Yesus memerdekakan kita dari budak dosa. Karena manusia sudah lama sekali jatuh ke dalam penjajahan dan perbudakan dosa. Kerap kali manusia kalah dari dosa, sehingga gampang diperbudak oleh dosa. Apa sih kira-kira contohnya? Dari hal yang kecil aja. Di sekolah ketika adik-adik menyontek, artinya adik-adik menyerah dan mau diperbudak oleh dosa. Oleh karena itu, melalui firman hari ini kita semua belajar bahwa kita harus bersyukur. Karena banyak sekali pahlawan-pahlawan kita yang sudah rela mengorbankan nyawanya agar kita bisa hidup dengan baik hingga saat ini. Namun, tahun ini mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Virus corona yang hadir dan menjadi pandemi di seluruh dunia seperti penjajah baru dalam kehidupan kita semua, yang sangat mengancam kehidupan kita. Pastinya adik-adik juga akan takut ya dengan virus corona. Lalu, kira-kira hal apa aja yang bisa kita lakukan? Nah, sebagai aktivitas kita hari ini, kakak mau minta adik-adik menuliskan apa saja perjuangan yang adik-adik lakukan di rumah dan di lingkungan selama pandemi corona agar adik-adik, mama, dan papa bisa dijauhi dari virus corona. Nanti hasil karya tulisannya dikirim ke grup orang tua Pelkat PA atau bisa juga diposting di Instagram @PA-Sejahtera-Jaksel. Demikian firman hari ini. Semoga apa yang baru adik-adik dengarkan boleh adik-adik pahami, boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik di rumah dan di lingkungan sekitarnya. Mari kita tutup firman kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah firman yang boleh kami dengar ini dapat kami pahami dan tertanam di akal pikiran kami. Dan tentunya dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati kehidupan kami sepanjang pekan-pekan ke depan. Biarlah kami boleh selalu diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, khususnya di tengah-tengah pandemi corona saat ini. Tuhan Yesus juga berkati mama, papa, agar boleh selalu dapat menjaga kami dengan baik. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk persembahan dapat dikumpulkan bersama dengan persembahan mama papa dan dapat ditransfer di nomor rekening yang ada di layar ya.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu kita. Sebelumnya, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu penutup yang terambil dari KC 233, Yesus Menginginkan Daku. Kita menyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua ya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Itulah kehendak Yesus, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, kita akan masuk ke doa penutup. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah memimpin ibadah kami. Sekarang, ibadah kami telah selesai ya Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan mau memberkati kami, supaya apapun yang kami lakukan dapat berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, berkati kami juga dalam 1 minggu ke depan, supaya kami dapat melakukan kegiatan kami dengan penuh sukacita dan dapat memuliakan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya doa-doa ini dapat seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah hari Minggu kita sudah selesai. Kiranya firman yang adik-adik dengar dapat adik-adik aplikasikan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Dan kiranya adik-adik bisa selalu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar adik-adik. Dan tentu jangan lupa adik-adik tetap harus jaga kesehatan dan jaga kebersihan supaya adik-adik terhindar dari segala jenis virus dan segala jenis penyakit. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu.